bertakwa itu bukan berarti mulai dari muda dia udah rajin ibadah. Enggak juga. Bukan dikatakan bahwa orang yang bertakwa itu memang dia tak pernah berbuat dosa atau sangat menghindarkan dari dosa-dosa yang diperbuat. Tidak juga. Kenapa begitu? Karena Allah menyampaikan orang yang bertakwa yang keempat ini. Ya, yang keempat. Kemarin kan yang pertama siapa? Yang pertama adalah yang menafkahkan hartanya baik saat dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Yang pertama. Yang kedua siapa? Wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarah. Jadi kalau ibu suka marah-marah berarti belum takwa nih. Gitu ya Bu. Bisa dipahami kan? Ingatin lagi. Ibu suka marah-marah nggak sih? Suka ya, hobi ya. Marahnya sama siapa nih? Marah sama anak, kadang marah sama cucu. Kalau marah sama suami jangan. Ya, walaupun dongkol tapi jangan sampai marah. Marah juga ya. Kalau salah harus dimarahin. Ya, istilahnya sambil ngajarin tapi suara gak besar. Ingatkan. Suara agak tinggi ya, Bu ya. Nadanya tinggi. Nadanya lebih tinggi ya. Jadi kalau di dalam ilmu qori itu nada tinggi namanya ros. Nah, itu nada tinggi. Ros ya. Kalau misalkan nada rendah itu jiharakan misalkan atau bayati kalau dalam ilmu qori. Di dalam nyanyi juga ada nada tinggi kan Bu. Nah, jadi ketika kita marah ini gara-gara bilang marah jadi ulang lagi nih gaji kita. Sekarang gini Bu. Kalau kita menunjukkan kemarahan kita itu tanda sayang atau tanda benci? Tanda sayang. Kepada siapa dulu Pak Ustaz? Nah, tergantung masih kan? Tergantung. Kalau saya tanya ibu lebih sayang anak atau cucu? Ini bukan menjebak, ini hanya membuat pemikiran kita aja nih Bu. Tapi udah ini Pak Ustaz ya, udah dari dulu-dulunya si nenek itu saya ke cucu. Nah kan, umumnya katanya Bu lebih sayang lagi sama cucu daripada sama anak. Kemudian kalau dibilang marah itu tanda sayang, gitu Bu. Marah itu katanya tanda sayang. Ingat ya Bu, marah itu tanda sayang. Mana lebih banyak ibu marah sama anak atau sama cucu? Nggak mungkin sama. Lebih sering marah sama anak kan? Nah, katanya lebih sayang sama cucu. Ayo gimana? Nggak perlu marah-marah. Nggak perlu marah-marah sebenarnya kan. Jadi kalau dibilang kenapa marah, itu kan tanda sayang Ustaz. Oke. Gitu. Jadi kalau ditanya lagi tadi ibu, mana lebih sayang sama anak atau sama cucu? Lebih sayang sama cucu lah. Lalu mana yang lebih sering dimarahi? Ketika anak masih kecil dan ketika cucu waktu kecil? Sama anak. Jadi sebenarnya lebih sayang sama anak atau sama cucu? Ayo bingung kan? Katanya marah tanda sayang. Kenapa cucunya nggak dimarahin? Hah? Nggak tega. Kalau sama anak kenapa tega? Itu beda sayang. Nah, inilah Bu. Jadi kalau pemikiran kita ini kadang-kadang menunjukkan rasa sayang ini beda-beda ternyata. Menunjukkan rasa sayang itu beda-beda. Ada yang melalui nada yang tinggi tadi, ada juga dengan nada yang lembut. Jadi dua-duanya ini ternyata dipakai untuk menunjukkan sama-sama sayang. Kalau dulu ketika anak masih kecil, ya Bu ya, dijaga supaya jangan makan es krim, jangan makan coklat, jangan main hujan-hujanan. Kenapa begitu? Katanya sayang.
Tapi ketika ada cucu, tiap hari diberikan es krim, tiap hari diberikan bubur, tiap hari diberikan coklat. Nah, terus sayangnya siapa sebenarnya sih? Ayo kan bisa dirasakan ya Bu ya. Beda kan? Jadi Allah juga sebenarnya memberikan sayang kepada kita itu beda-beda. Allah tahu, ya. Allah tahu memberikan kasih sayangnya itu nggak semuanya sama, nggak semuanya harus dikeraskan oleh Allah. Maka disinilah ternyata sifatnya orang yang bertakwa itu, sifatnya orang yang bertakwa adalah yang mampu menahan amarah. Menahan di sini berarti nggak sampai keluar. Dia udah sempat mau marah, tapi nggak dia realisasikan gitu. Nggak diungkapkan kemarahannya, nggak ditunjukkan kalau dia itu marah. Padahal dia itu sebenarnya marah. Tapi ketika dia menahan amarahnya, maka di situ Allah menilai ini orang marah, tapi dia masih mampu menahan amarahnya kepada orang lain. Dan Allah suka terhadap orang seperti itu. Jadi kalau ada misalkan orang melempar batu, maka kita lempar dengan senyuman. Kalau pepatah orang dulu kan, kalau orang melempar kita pakai batu, maka lemparlah dia pakai pisang. Katanya gitu Bu. Artinya kalau dia memberikan yang berat, yang sakit gitu Bu, yang keras, maka kita balas dengan kelembutan. Ini saya hanya sekedar bilang aja. Ya kenapa gak jujur aja kan? Jujur aja cuma bilang aja Bu, kalau udah mau marah itu kadang-kadang. Tapi dengan adanya ayat ini, dengan membahas ini Bu, rasa-rasanya hati jadi lunak. Hati jadi lunak, rasa-rasanya tuh, oh iya, gak usah marah-marah deh. Allah gak suka sama orang yang suka marah. Kenapa begitu? Seperti pembahasan kita, bahwa marah itu datangnya dari syaitan. Ya, datangnya dari syaitan. Berarti kalau kita sedang marah, berarti kita itu sedang kerasukan syaitan. Yang kedua, orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah. Jadi Ibu kalau di jalan sedang naik kendaraan, mungkin ada yang membuat emosi, gak usah diungkapkan. Ya, sabar aja, sabar aja. Yang ketiga siapa Bu? Yang ketiga, orang yang bertakwa adalah orang yang mau memaafkan kesalahan saudaranya. Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Yang keempat, ini dia pembahasan kita. Yang keempat, yang ternyata orang yang bertakwa itu bukan orang yang tak berdosa tadi, tapi orang yang sudah lama berbuat dosa pun bisa jadi takwa. Dengan sebab apa? Ada sebabnya. Jalan untuk mendapatkan nilai takwa ketika kita mengakui banyak dosa. Bagaimana caranya? Yang pertama kata Allah, dzakarullah. Sering berzikir kepada Allah, sering mengingat Allah. Zikir ini ada dua Bu. Yang pertama zikir lisan, yang kedua zikrul qalbi. Zikir lisan itu diucapkan. Ya, seperti setelah sholat kita baca 33 kali, 33 kali, 33 kali tasbih, tahmid dan takbir kita baca. Ada zikir yang tertentu, misalkan di waktu subuh kah, di waktu maghrib kah, kita tambahkan dengan tahmid, itu juga zikir. Kita ingatkan baca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini adalah zikir lisan namanya. Zikrul lisan. Kenapa zikrul lisan? Karena zikrul lisan ini Bu, salah satu cara untuk membuatkan zikrul qalbi. Salah satu cara untuk membuatkan zikir dalam hati. Karena kalau Ibu zikir dalam hati, Ibu bisa merasakan gampang teralihkan. Coba dari sekarang Ibu mulai berzikir. Nanti coba rasakan kapan berhentinya. Paling cuma sebentar aja. Karena dalam hati, ketika Ibu mendengarkan orang lain berbicara,
atau ibu melihat sesuatu yang mungkin mengganggu pikiran ibu tadi, maka zikir dalam hati ini bu bisa teralihkan. Akhirnya berhenti sendiri, gak sadar udah berhenti zikirnya. Tapi kalau zikrul lisan untuk menguatkan, makanya dua pahala yang orang melakukan zikrul lisan dengan zikrul qalbi, yang hatinya itu sinkron. Di sini ibu, kenapa sih para ulama itu membuatkan susunan lafaz dari niat sholat? Kenapa para ulama ya terkhusus di kalangan Syafi'i ya, bahwa mereka itu menyusun lafaz niat dalam hati yang kita sebut selalu ketika mau sholat dengan kalimat usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya'i, arba'a raka'ati mustaqbal qiblati ala lillahi ta'ala. Itu kan disebut dengan niat, bukan niat, tapi susunan lafaz niat namanya. Kenapa harus diucapkan di awal itu Ustaz? Untuk menguatkan niat ketika kita mau mendirikan sholat. Menguatkan namanya dengan ucapan ini tadi. Karena dengan ucapan ini pernah kita sampaikan bahwa orang yang mengucapkan itu menjadi penentu dari perbuatan seseorang. Ucapan pernah kita sampaikan, orang yang mau masuk dalam agama Islam, mu'alaf misalnya. Orang yang mu'alaf apakah bisa langsung sholat begitu saja bu? Gak perlu bersyahadat Ustaz. Gak bisa, harus syahadat dan harus ada saksinya. Gitu ya. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Baru dia masuk Islam. Kalau seandainya dia mau masuk Islam kemudian langsung sholat tanpa adanya syahadat, enggak sah Islamnya. Dari mana dia bisa masuk dalam agama Islam? Cuma satu, enggak perlu bayar, tapi ucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua tentang ucapan ini seperti akad nikah. Misalkan ibu kenal sama kawan lama ibu, ya bu ya. Ibu punya anak laki-laki, kemudian kawan ibu punya anak perempuan. Kebetulan sama-sama suka, dilihat juga sama-sama cocok. Ibu sama kawan ibu juga rasanya udah kenal lama, keturunannya baik, insya Allah. Ya udahlah, nggak usah dibuat lagi acara akad-akadan, karena kita kan sebagai orang tua udah sama-sama setuju. Kebetulan ada rumah di sana yang udah dibangun, tempatkanlah mereka berdua di sana untuk hidup bersama. Kira-kira sah atau enggak? Enggak sah. Jadi sahnya bagaimana? Ada akadnya dari wali. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Fulanah binti Fulan dengan mas kawin. Gitu ya bu ya. Disesuaikan akadnya, disitulah baru ditanya apakah sah. Gimana? Sah? Semuanya sah? Sah. Gak bisa itu ucapan. Yang ketiga, talak misalnya. Talak ya. Talak ini yang ternyata main-mainnya pun dianggap serius. Talaknya itu main-main pun dianggap serius. Waktu main-main dia seorang suami bilang sama istrinya, aku ceraikan aku lah katanya. Padahal main-main bergurau, tapi dengan ucapan tersebut maka langsung jatuh talak. Udahlah, dari kemarin yang dibilang udah itu terus, orang itu terus yang dari kemarin itu aja yang dibilang, begila aku tinggal sama dia, kata suaminya. Jatuh talak. Kadang-kadang kan istri gitu kan, menceritakan tentang
seseorang, bang siapa itu, si Anu, diceritain. Jadi suami kesel, nggak mau dibandingin. Dia bilang, dari kemarin itu aja aku ceritakan, pergilah kau sama dia gitu. Itu jatuh tolak. Padahal nggak ada kata-kata cerai. Pergilah kau sama dia, udah jatuh tolak saja. Tanpa disadari, kalau misalkan nggak ada kata rujuk di sana, nggak ada dia bilang, deh kita balikan lagi, maaf tadi, maka tidak ada hubungan kembali apabila mereka berdua di dalam rumah tersebut dan bersentuhan, hukumnya haram. Apalagi kalau sempat bercampur, maka disebut sebagai zina. Itu keduanya, hanya ada ilmunya. Walaupun tak ada saksi ya Pak Ustaz. Walaupun Pamen tak ada yang mendengar, cuma berdua aja. iya, hanya berdua saja. Sah aja. Yang main-mainnya dianggap serius, dinilai serius, bukan dianggap. Yang main-mainnya pun dinilai serius. Salah satunya tak. Ya, sebenarnya nikah juga sama. Ya, akad nikah juga sama. Yang main-mainnya pun dinilai serius. Misalkan ada bapak-bapak, saya sendiri misalnya, kemudian ada anak-anak gitu kan, padahal cuma sepupuan mereka nih. Kalian nih main sama-sama terus dari tadi, saya nikahkanlah kalian berdua ya. Disebut mas kawinnya, nanti kau kasih aja sama dia, belikan nama es krim sama dia lah, kata dia gitu kan. Jadi mahalnya cuma es krim aja tuh. Itu bisa jadi sah. Ini hati-hati dengan ucapan. Ya, tapi yang jelas ini dilakukan oleh walinya, artinya laki-laki ya bu ya, bapaknya, antumnya, pamannya. Kadang-kadang bergurau dia ibu dengan anak-anak yang sepupuan tadi, karena saking akrabnya dia bilang seperti itu. Akhirnya bisa jadi, ya nggak boleh ya. Jadi pada saat itu orang yang bertakwa termasuklah bahagian orang yang banyak dosa, kemudian dia berzikir kepada Allah. Maka zikir yang diucapkan ini, kalau kita milih zikir kan banyak sebenarnya. Zikir ini kan banyak. Lalu yang kira-kira kita pilih yang mana? Ada kesukaan tersendiri yang bisa kita lakukan. Maka pernah saya tanyakan juga kepada guru sendiri, ya guru hadis ketika di pesantren, yang beliau katakan itu jawabannya apa? Jawabannya amalkan aja yang kau ketahui. Maka Allah akan mengajarkan kepada engkau yang tak pernah kau pelajari. Amalkan yang kau ketahui, yang kita ketahui nih bu. Ayah itu memberitahukan kepada kami ya bu, yang amalkan yang kau ketahui katanya bu. Maka Allah akan mengajarkan kepada engkau, memberikan ilmu yang tak pernah kau pelajari. Jadi nggak pernah dipelajari, kadang-kadang datang hidayah itu sendiri untuk amalkan inilah, mau baca inilah. Atau misalkan kita nggak sengaja ibu buka-buka YouTube, buka aplikasi TikTok misalkan, kemudian di situ ada seperti Syekh Ali Jabir kah, atau Adi Hidayat kah, atau Abdul Somad kah. Kemudian amalan yang dibacanya tersebut kita senang, kita suka. Ini bisa jadi hidayah dari Allah untuk kita amalkan. Cuma kita nggak sadar ya. Jadi kita amalkan. Seperti yang kita tahu bahwa istighfar ini perintah Allah. Kenapa perintah Allah? Karena ayat yang selanjutnya itu, karena selanjutnya terusan daripada ayat tadi. Orang yang bertakwa itu yang pertama banyak berzikir, kemudian fastaghfiru lidzunubihim, banyak beristighfar atas dosa-dosa yang pernah mereka perbuat. Orang yang beristighfar itu jalan untuk menuju takwa. Kalau kita ingat Rasulullah itu beristighfar berapa kali dalam sehari? Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, coba kita dengar lagi ini. Wallah inni astaghfirullahaladzim fi yauman, ya, bisa ba'ina marrah, aktsara min sab'ina marrah. Wallah, kata Rasulullah itu demi Allah, udah sampai bersumpah Rasulullah, demi Allah aku membiasakan diri untuk beristighfar satu hari itu
lebih daripada 70 kali. Satu hari kata Rasulullah lebih daripada 70 kali. Rasulullah yang dijamin masuk surga beristighfar lebih daripada 70 kali dalam satu hari. Lalu dalam hadis yang lain dari riwayat Muslim pula, innahu la ya'anu ala qalbi wa inni astaghfirullah fi yawmin mi'ata marrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa katanya? Kalau seandainya hatiku sedang malas, ibu, kalau hatiku ini sedang malas, maka aku akan beristighfar itu dalam satu hari 100 kali. Coba ibu direnungin lagi, yang dua hadis ini coba renungin lagi. Hadis pertama menyebutkan bahwa Rasulullah itu beristighfar dalam satu hari berapa kali? 70 kali. Dan kalau seandainya hatiku ini sedang malas, kata Rasulullah, maka aku akan beristighfar sebanyak 100 kali. Kira-kira ini sesuai nggak dengan amalan kita ini? Kalau lagi rajin, ya Bu ya, sedang rajin, Rasulullah itu istighfarnya 70 kali. Kalau sedang malas, istighfarnya 100 kali. Kalau ibu sholat duha lagi rajin berapa rakaat? Lagi rajin berapa rakaat? Mau 4 rakaat? Mau. Kalau seandainya lagi malas? Nah, kan kebalik ya Bu. Kebalik kan? Kebalik kan? Katanya mau ikut Nabi, katanya mau menjadi umat Nabi. Angsur-angsur, nggak apa-apa. Untuk disunahkan ya, kalau diwajibkan mungkin nggak sanggup kita. Jadi Rasulullah itu ketika rajin, ternyata itu lebih sedikit dibandingkan ketika malas. Karena apa Ustaz? Kenapa ketika malas Rasulullah menambahkan ibadahnya? Karena ketika malas itu sandaran Rasulullah itu hanya dilimpahkan kepada Allah gitu. Ketika kita melakukan amalan ibu saat nggak begitu ada kerjaan, banyak kita melakukan ibadah. Tapi ketika kita mikir kerjaan kita banyak gitu, maka saat itu kita akan menyingkat amalan kita. Ini kebalik. Jadi kenapa seperti itu? Kita menyandarkan itu lebih cenderung kepada pekerjaan kita dibandingkan kepada Allah. Ibu pas lagi sehat, Bu, taruhlah sekiranya itu cuma 33. Tapi ketika ibu lagi sakit semestinya lebih banyak lagi. Ketika ibu lagi senang hati, zikirnya itu lebih banyak ketika lagi gundah. Ketika lagi galau, banyak pikiran, itu semestinya zikirnya lebih banyak dibandingkan ketika lagi senang. Semestinya ya Bu ya. Kalau lagi kita santai, nggak begitu banyak kerjaan, disitulah kita menambahkan. Tapi ketika kita sibuk itu, kita nggak bisa mempertahankan. Maka yang sulit itu sebenarnya bukan menciptakan, tapi mempertahankan. Maka nilai yang paling besar itu dalam ibadah bukan dari banyak jumlahnya, tetapi dari mananya itu? Dari istiqomahnya. Istiqomahnya ini yang menjadi penilaian yang utama. Kalau lagi baik enak hati ibu, ibadahnya segitu. Lagi gak enak hati pun segitu juga. 2 rakaat tetap 2 rakaat, 4 rakaat tetap 4 rakaat. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan suatu fadilah. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, kemudian hajatnya dikabulkan oleh Allah, lalu Allah akan memberikan jalan kemudahan atas kehidupannya, maka perbanyaklah beristighfar. Pernah kita ingat satu kisah, ya? Kisahnya siapa? Kisah
Imam Ahmad bin Hanbal, ataupun kita tahu bahwa beliaulah pencetus daripada mazhab Hambali. Mazhab Hambali namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini orang Baghdad. Orang Baghdad. Tahu Baghdad? Tahu Baghdad ya, di mana? Daerah mana, Bu? Irak atau di mana? Lupa juga ya, Bu. Sama lah kita. Jadi pada suatu hari pernah ingat itu Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Sunan Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, Sunan Manaqib Ahmad bin Hanbal, Manaqib Ahmad bin Hanbal. Satu catatan dari Ahmad bin Hanbal, ada dikisahkan Ibu, suatu hari Imam Ahmad ini dia ingin sekali ke satu tempat gitu, namanya Basra, pengen ke Irak, dari Baghdad ke Irak, pengen sekali ke sana, tapi nggak tahu apa tujuan ke sana ini, nggak tahu, cuman hati ini pengen ke sana. Pada saat itu Ahmad bin Hanbal ini sudah jadi ulama besar, saat itu. Dan kemudian Ahmad bin Hanbal ini memang sudah cukup tua, sudah sepuh umurnya, tapi rasa ingin berangkat itu kuat gitu. Dengan niat tersebut dia pun berangkat, hanya kepingin aja, akhirnya berangkat. Maka ketika sampai di Basra, padahal dari Baghdad ke Basra ini jaraknya kan cukup jauh. Seorang yang musafir, ini perjalanan jangan kita bayangkan naik pesawat, enggak. Jangan kita bayangkan naik bus, enggak. Jangan kita bayangkan travel, bukan. Karena di saat dulu belum ada. Jadi pada saat itu perjalanan tersebut ditempuh dengan cukup lama dan panjang itu. Dalam kisahnya itu ya, tidak dituturkan di situ menggunakan kendaraan apa. Enggak disebutkan entah kudakah, entah berjalan kaki kah. Hanya dalam perjalanan itu menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Sampailah Ibu Imam Ahmad bin Hanbal ini kepada satu daerah yang namanya Basra. Kalau ditanya daerah mana, saya juga nggak tahu sebenarnya. Cuman kisahnya seperti itu, ya Bu ya, Basra. Jadi pada saat sampai ke Basra ini Bu, ternyata sampailah waktu Isya. Padahal perjalanan itu mau ke Irak, belum sampai lagi. Di Basra ini sudah Isya. Dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini Bu berhenti di salah satu masjid di Basra untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah. Dia pun datang biasa, ya, padahal beliau adalah ulama besar. Kemudian pada saat selesai melaksanakan sholat Isya, jemaah itu sudah pada bubar semuanya, kata beliau. Kemudian dia ini saking penatnya, saking capeknya perjalanan tersebut, dia ingin berniat untuk tidur di masjid di Basra. Tapi pada saat baru saja itu meluruskan punggungnya, bahasa kita, kemudian datanglah marbotnya. Marbot ini apa sih? Ada yang menyebutkannya marbot, ada yang menyebutnya nadir, ada yang menyebutnya garing. Ya, kalau di Pekanbaru ini kebanyakan garing masjid. Ya, garing masjid, penjaga masjid. Ya, pada garing ini belum tahu juga saya asal usulnya garing ini dari mana. Orang yang berutang, yaitu orang yang berhak menerima zakat, salah satu daripada 8 asnaf yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 60. Garim, iya. Siapa garimnya? Gitu kan? Jadi garim masjid. Mungkin awalnya dia datang itu berutang. Ya, pengalaman saya dulu begitu. Jadi garim itu, ya, dari pesantren saya datang ke Pekanbaru. Tiba di Pekanbaru, duit nggak ada, sama sekali nggak ada. Itu pakaiannya cuma 2 helai aja, dan sarung 1 buah. Ingatnya dulu. Kemudian sampai ke masjid, kemudian masjid itu ditanya,
punya duit enggak? Alhamdulillah dikasihlah pinjaman duit saat ini. Nah, pinjaman duit inilah itu yang saya rasa dulu ini saya kira memang baik betul. Orang Pekanbaru itu mau ngasih duit, taunya pas gajian dipotong gaji saya baru sampai ke Pekanbaru ya, gajinya saat itu Rp600.000 tahun 2006. Saya ingat saya 2006 akhir ya, 2005 akhir, 2006 awal. Jadi sampai di situ langsung ketuanya bilang ada duit enggak? Enggak ada Pak, saya masih bentar lagi bahasa Mandailing. Ya udah nih gitu ya. Pas lagi gajian Ibu 350.000 yang dapat ya. Ternyata udah dipotong gaji saya di awal. Makanya ini pertama datang jadi garing, berhutang dulu kemungkinannya seperti itu ya Bu. Jadi garing. Ada yang bilang garing, ada yang bilang takmir, ada yang bilang nadir, ada yang bilang marbut. Kalau marbut ini kebanyakan di daerah Jawa ataupun sebagian daerah Medan, Sumatera Utara. Ya, sebagian takmir. Jadi Ibu, datanglah marbut ini, garing ini bahasanya, melihat Imam Ahmad bin Hanbal baru tergeletak. Kemudian apa katanya? Mau apa Anda di sini wahai Syekh? Mau apa Anda di sini wahai Syekh? Jadi Syekh dalam penyebutan dia ini bukan Syekh ulama, tetapi Syekh itu dalam bahasa Arab artinya wahai orang tua. Syekh itu artinya orang tua, orang yang sangat tua. Syekh. Jadi pertanyaannya, mau apa Anda di sini Syekh? Mau apa Anda di sini wahai orang tua? Padahal beliau adalah seorang ulama besar. Saat itu kan nggak ada viral ya Bu, ya seperti sekarang. Nggak diviralkan juga kan? Nggak ada juga foto, nggak ada juga gambar. Jadi takmir ini nggak tahu bahwa beliau adalah seorang ulama hadis terbesar. Berapa banyak hadis yang dihafal oleh Imam Ahmad? 1 juta hadis. 1 juta hadis itu di kepalanya semua. Dan itu bukan hanya sekedar hafal, tapi tahu juga tentang runtutan daripada isnad-isnadnya, bersambung terus sampai ke Rasul. 1 juta hadis. Awak hadis yang hafal cuma nama amalu binniat lah, ya kan gitu ya Bu. Itu pun dah hebat betul perasaan awak ya Bu ya. Baru nama amalu binniat yang hafal hadis, udah awak lah paling paham, paling tahu tentang. Beliau 1 juta hadis. Maka pada saat itu ditanya, untuk apa kau di sini wahai Syekh, wahai orang tua? Dia pun menjawab, aku seorang musafir, anak musafir, wa uridu an anamu fi hadzal masjid. Dan aku berniat, aku ingin istirahat di sini untuk tidur di masjid ini. Dia tak mengatakan aku lama besar, aku ada Ahmad bin Hanbal, enggak. Tapi dia mengatakan aku seorang musafir dan aku niat untuk tidur di sini malam ini. Tapi apa kata garing itu? Apa kata marbut itu? Dia pun mengatakan, la yajuzu anam fil hadzal masjid. Enggak boleh tidur di masjid ini. Lalu kemudian tahu sendiri orang Arab ini enggak macam orang di Indonesia. Ya Bu ya. Kalau ngomong itu nggak ada senyumnya, bisa dibilang kasar banget gitu kan, kasar gitu. Ngomongnya seperti itu memang kasarnya. Saya ingat waktu berangkat umroh itu memang orang itu kalau ngomong nggak macam di kita gitu, senyum, bercerita gitu enak, lembut. Kalau mereka nggak ada, ya ada buat mereka. Kalau ada yang senyum-senyum itu biasanya itu orang Pakistan ataupun orang India. Tapi kalau orang Arab asli itu nggak mau sulit, ya kalau ngobrol itu nggak pakai senyuman, tak manis lah bahasanya. Untuk menyebutkan kepada orang saja, ya ketika berada di atas bis untuk turun aja nggak bisa mengatakan kalau seandainya kita kan maaf Pak, bisnya mau berangkat, Bapak turun dulu. Enak tuh, enak kan? Maaf Pak, ini bisnya udah mau jalan lagi. Enak kan dengarnya kan?
orang yang apapun nggak akan tersinggung. Tapi orang itu enggak, orang terus mengatakan kharas, bukan kharas, anjil itu turun, bahasanya ini anjil, kita paham betul ya, turun kan? Udah selesai turunnya. Ketika saya juga waktu minum air zam-zam, selesai doa, sebelum sa'i kita kan disunahkan minum zam-zam dulu kan. Jadi minum dulu, ada tempatnya di situ. Karena di situ kita mau minum, gelasnya ada, kemudian kita pengen minum di situ, enggak boleh. Langsung dihalau sama petugas. Indonesia harus. Kalau di bahasa kitabnya itu khuruj, keluar. Mereka mengatakan harus keluar. Nggak ada senyumnya sama sekali gitu, nggak ada enak-enaknya kalau ngobrol sama mereka gitu. Macam orang berantem kasar. Ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini ternyata sama Karim ini pun mengatakan harus keluar. Dan kemudian sampai Imam Ahmad bin Hanbal ini pun didorong olehnya. Keluar. Sampai di depan pintu langsung dikunci pintu. Nggak boleh tidur terus. Dia pun bingung mau mana. Hari udah malam. Saat itu kebetulan itu ada seorang pedagang roti yang melihat kejadian tersebut, lalu mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang dia tidak tahu bahwa itu adalah seorang Ahmad bin Hanbal. Jadi dia mengatakan, Tuan, kalau seandainya engkau ingin beristirahat, kau bisa istirahat di rumah, walaupun sempit, tapi masih ada tempat tidur. Kata tukang roti ini. Terdesak, nggak tahu mau kemana lagi. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pun ikut kepada seorang penjual roti itu. Dan pada saat itu Imam Ahmad ternyata melihat rumahnya itu hanya satu ruangan saja. Kemudian disitulah tempat mengadon rotinya dan satu pula tempat tidur di belakang hanya untuk satu orang. Imam Ahmad kemudian disuruh tidur di belakang. Pada saat meluruskan badannya, bahasanya kita nih Bu, meluruskan pinggang lah karena saking capek ya Bu ya. Kemudian orang yang menjual roti ini Bu, dia sedang mengadon rotinya untuk besok. Tetapi apa yang dikejutkan pada saat itu? Yang dikejutkan oleh Ahmad bin Hanbal, dia mendengar setiap yang dilakukan oleh si penjual roti ini Bu, dia selalu mengucapkan istighfar. Semuanya istighfar. Kalau dulu Ibu pernah dengar ada seorang wanita yang selalu mengucapkan bismillah ya Bu ya. Tapi ini enggak, istighfar pula yang dibaca. Ketika dia menaburkan tepungnya, istighfar. Kemudian dia menambahkan airnya, istighfar. Astagfirullah. Ketika menambahkan garamnya Ibu, dia beristighfar. Ketika dia kurang adonannya itu kurang banyak gitu kan, terlalu banyak airnya, menambahkan gandumnya tersebut, dia baca istighfar. Dan kemudian apa yang dilakukan yang istighfar pada astagfirullah. Itu didengar oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah dia itu melakukan dzikrul qalbi? Tidak, dia melakukannya dzikrul lisan. Makanya didengar oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka pada saat itu Imam Ahmad sempat bertanya kepada dia, sudah berapa lama kau melakukan itu? Menjawab tukang roti ini, Bu, semenjak aku membuat roti ini sekitar 30 tahun. Yang aku maksud, Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan buat rotinya. Semenjak kapan engkau beristighfar? Setiap perbuatanmu engkau mengucapkan istighfar. Maksudnya itu. Lalu dia pun mengatakan, ya, semenjak aku membuat roti inilah aku mulai beristighfar setiap perbuatan yang kulakukan. 30 tahun lamanya. Kemudian pada saat itu Imam Ahmad bertanya, dari istighfar yang kau ucapkan selalu itu, apa yang kau dapatkan? Apa yang kau peroleh? Penjual roti ini pun mengatakan kepada Imam Ahmad, dia pun mengatakan bahwa
semua hajat dan keinginanku itu selalu terkabul. Semua hajat dan keinginanku itu selalu terkabul. Padahal dilihat apa Bu? Rumahnya hanya satu ruangan, tempat tidur sekedarnya cuma satu, dan kemudian tempat kerja untuk membuat kue. Kendaraan gak punya, apa-apa gak punya. Katanya itu sudah mendapatkan semuanya. Ini ciri orang yang bersyukur. Jadi ambisi terhadap dunia itu sebenarnya nggak ada. Inilah yang disebut dengan zuhud. Orang yang zuhud, dia nggak mementingkan urusan dunia. Yang dia pentingkan, dia bisa mencari makan untuk hari itu dan dia bersyukur atas hari itu. Kemudian besok dia cari lagi. Kalau kita kan enggak. Ya Bu ya, kita kan. Jadi kita ini bukan orang yang zuhud. Kita ini orang zahad. Ya Bu ya. Bukan orang yang zuhud, tapi orang yang zahad. Kalau kita ini nggak memikirkan dunia, orang yang zuhud, dia memikirkan bisa makan untuk hari itu, besok udah, besok cari lagi. Kalau dia berjualan, dia merasa cukup, dapat untuk makan hari itu, udah dia tutup. Nggak ada siang malam dia bekerja, ibu buka warung. Jadi orang yang jualan siang malam itu Bu, orang yang jualan siang malam, orang yang online siang malam itu menyalahi sunnah. Karena sunnatullahnya itu apa? Waja'alna laila libasa. Waktu malam itu untuk apa? Istirahat. Masa harus istirahat buat untuk kerja? Berarti kan menyalahi sunnatullah. Jadi pahami kan? Allah yang membuat waja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan siang kata Allah untuk mencari kehidupan. Jadi orang yang paham terhadap maknanya, dia sendiri itu melakukannya dan dia merasa bahwa dia mendapatkan semua apa yang dia inginkan. Padahal kalau kita ceritakan dia tidak memiliki apa-apa di rumahnya, tapi dia mendapatkan semuanya karena rasa syukurnya besar kepada Allah. Lalu pada saat itu penjual roti ini pun mengatakan, apa kata dia? Ada satu yang belum terpenuhi. Ada satu saja, kecuali satu saja yang belum dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala atas istighfar yang ucap. Ini yang awalnya buat kita terharu. Apa yang belum engkau dapatkan dari istighfar? Apa niat dan hajat engkau? Dia pun mengatakan, aku sangat ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Pengen jumpa dengan Ahmad bin Hanbal dan dia nggak tahu bahwa di belakang dia itu adalah Ahmad bin Hanbal. Dan seorang Imam Ahmad ini pun mengatakan dia sendiri nggak tahu apa tujuan dia untuk menuju ke Irak, nggak tahu apa tujuannya ke Basrah, nggak tahu perbekalan yang dikeluarkan banyak. Pokoknya dia pengen berangkat hanya ingin memenuhi keinginan seorang penjual roti tadi. Tubuh digerakkan oleh Allah. Jadi pada hakikatnya dengan cara beristighfar ini bukan hanya sekedar mengampunkan dosa-dosa kita, tetapi pada hakikatnya kalau ada pun hajat kita itu, maka perbanyaklah beristighfar. Karena Allah dan Rasulullah juga menyampaikan bahwa dengan cara beristighfar itu Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Dalam pengertian para ulama, bukan hujan yang sangat lebat, tetapi rizki yang sangat lebat. Hujan itu kan rahmat, hujan itu rizki. Maka disitulah dengan deras-derasnya Allah berikan kepada seseorang yang mau talfidul istighfar, yaitu orang yang selalu memelihara istighfar. Nah ini dia Bu, orang yang bertakwa salah satunya adalah orang yang selalu berzikir dan menjaga istighfar. Kalau kita belum lagi banyak berzikir dan sangat jarang beristighfar, berarti kita ini belum bertakwa. Bisa dipahami ya Bu ya? Kita menilai agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi apa upaya kita? Upaya kita, yuk sama-sama kita memperbanyak zikrullah dan memperbanyak beristighfar. Waktunya nggak ditentukan, terserah mau kapan. Yang penting banyak kita lakukan zikir dan istighfar. Baik, sampai di sini Bu.